Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya kepada seluruh sahabat semua, sahabat Abu Ammar Fakih Channel ya. Salam jumpa kembali dengan kami Abu Ammar Fakih. Sahabat, saat ini sedang kami ajak menikmati ya sebuah tayangan wisata tur ibu-ibu kader Posyandu ya, desa kami, Desa Sekar Gadung. Ini perjalanan tur dari awal sampai akhir kita tayangkan secara display, secara sekilas saja ya, jadi tidak rinci. Selamat menikmati sambil menyimak berbagai wawasan-wawasan yang bermanfaat. Itu seperti taman, apa yang kamu biarkan tumbuh akan membentuk hidupmu. Bayangkan menanam rumput liar daripada bunga. Biarkan kenegatifan dan kebiasaan buruk tumbuh dengan sendirinya sebelum kamu menyadarinya. Tamanmu ditumbuhi rumput liar dan kamu bertanya-tanya bagaimana rumput liar itu bisa ada di sana. Tetapi bagaimana jika 2025 bisa jadi tahun di mana kamu mendapatkan kembali kedamaianmu? Bagaimana jika tahun ini adalah tahun di mana kamu belajar untuk melepaskan pikiran, kebiasaan, dan hubungan yang diam-diam membebanimu? Itulah sebabnya apa yang akan kita bahas bersama hari ini adalah 11 hal yang harus kamu hilangkan secara diam-diam dari hidupmu. Ini adalah perubahan kecil yang dapat memberikan dampak besar, membebaskan kamu dari kekacauan mental, stres emosional, dan energi yang terbuang. Apakah itu melepaskan perbandingan, mengatasi perfeksionisme, atau belajar untuk membungkam kemarahanmu? Pelajaran ini akan membantu kamu menumbuhkan pikiran yang tenang, fokus, dan tangguh. Ini bukan tentang perubahan dalam semalam, tetapi tentang membuat kemajuan yang mantap dan disengaja. Penguasaan pikiran datang dari latihan harian, keputusan kecil, dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi kita. Jadi, jika kamu siap untuk meringankan bebanmu, menjelaskan pikiranmu, dan membangun kehidupan yang bertujuan dan jelas, kamu berada di tempat yang tepat. Mari kita selami 11 hal yang perlu kamu hilangkan secara diam-diam. Selangkah demi selangkah, dirimu di masa depan akan melihat ke belakang dan bersyukur bahwa kamu memulai hari ini. Pertama, menjelaskan dirimu kepada mereka yang menyebabkan kamu kesakitan. Pernahkah kamu menemukan dirimu memutar ulang percakapan di kepala? Mencoba mencari tahu bagaimana kamu bisa menjelaskan dirimu lebih baik kepada seseorang yang menyakiti kamu. Mungkin kamu merasa disalahpahami, dihakimi secara tidak adil, atau bahkan disalahkan atas sesuatu yang bukan salahmu. Wajar untuk ingin orang lain melihat sisi kamu, memahami rasa sakitmu, atau memvalidasi perasaanmu. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Beberapa orang tidak akan pernah mendengarkanmu. Tidak peduli seberapa banyak kamu menjelaskan, bahwa mencari validasi eksternal, terutama dari mereka yang menyakiti kita, hanya menjebak kita dalam siklus frustrasi dan kekecewaan. Mengapa? Karena pemahaman mereka atau kurangnya pemahaman mereka sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kita harus fokus hanya pada apa yang ada dalam kekuatan kita, pikiran kita, tindakan kita, dan respons kita. Segala sesuatu yang lain, termasuk bagaimana orang lain memandang atau memperlakukan kita, berada di luar jangkauan kita. Ketika kamu mendapati dirimu mencoba membenarkan tindakan atau rasa sakitmu kepada seseorang yang sudah menunjukkannya, mereka tidak mendengarkan, kamu memberikan sedikit kedamaianmu. Kamu menyerahkan kendali atas emosi dan kesejahteraan emosionalmu, berharap mereka akan berubah pikiran atau memberimu validasi yang menurutmu kamu butuhkan. Tetapi kebenarannya adalah, ketidakmampuan mereka untuk memahami kamu mengatakan lebih banyak tentang mereka daripada tentangmu. Untuk melepaskan kebutuhan untuk dipahami oleh orang lain, terutama mereka yang membuat kita sakit, alih-alih mencari persetujuan mereka, kita harus berbalik ke dalam dan fokus pada diri kita sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya jujur pada diri sendiri? Jika jawabannya ya, maka itu semua validasi yang kamu butuhkan. Kamu tidak berutang penjelasan kepada orang-orang yang menyakiti kamu. Mereka telah menunjukkan kepada kamu bahwa perspektif mereka salah dan penilaian mereka tidak menentukan harga dirimu. Dengan membebaskan dirimu dari kebutuhan untuk membenarkan atau menjelaskan, kamu mendapatkan kembali energi dan fokusmu.
Bayangkan apa yang bisa kamu capai jika kamu berhenti memberikan begitu banyak kekuatan kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Daripada merenungkan apa yang tidak pantas, kamu bisa saja menggunakan waktu itu untuk menyembuhkan, tumbuh, dan merenungkan apa yang benar-benar penting bagi kedamaian pikiranmu. Kita bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk tidak memiliki pendapat, tidak perlu menjadi gelisah atau menyusahkan jiwa kita tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kita dapat menerapkan prinsip yang sama di sini. Tidak perlu membuang-buang waktu dan energi emosional menjelaskan dirimu kepada mereka yang telah menyakiti kamu. Ini tidak berarti kamu menekan perasaanmu atau berpura-pura bahwa kamu tidak terluka. Tidak apa-apa untuk merasa sakit, marah, atau kecewa. Tetapi daripada mengarahkan emosi tersebut kepada seseorang yang tidak bisa atau tidak mau mendengarkan, arahkan energi itu ke dirimu sendiri, menuju penyembuhan, pemahaman, dan bergerak maju. Biarkan tindakanmu berbicara sendiri. Biarkan pertumbuhan dan kedamaianmu menjadi respons terbaik. Semakin tenang kamu, semakin keras kekuatanmu. Kedua, berbagi terlalu banyak. Akhir dari hubungan. Ketika suatu hubungan berakhir, seringkali itu adalah akhir dari segalanya, diikuti oleh badai emosi, kebingungan, kesedihan, kemarahan, atau bahkan kelegaan. Dalam pusaran emosi itu ada dorongan kuat untuk membicarakannya dengan siapapun yang mau mendengarkan. Mungkin itu untuk mengatasi rasa sakit, mencari kenyamanan, atau menceritakan sisi ceritamu. Tetapi pernahkah kamu memperhatikan bahwa semakin banyak kamu membicarakannya, semakin hal itu membekas di ingatan. Rasa sakitnya tetap ada, kebenciannya semakin kuat, dan bukannya hilang, kamu tetap terjebak di masa lalu. Walaupun kita tidak selalu bisa mengendalikan bagaimana sesuatu berakhir, kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Terkadang, respons terbaik adalah diam, terutama ketika menyangkut kata-kata. Kata-kata memiliki bobot. Jika diucapkan, tidak dapat ditarik kembali. Jika tidak benar, jangan lakukan. Jika tidak benar, jangan katakan. Ketika kamu berbagi setiap detail intim dari akhir suatu hubungan, kamu tidak hanya memberikan privasimu, kamu juga mengekspos emosi kamu kepada orang lain yang mungkin tidak menanganinya dengan hati-hati. Apa yang dimulai sebagai pelampiasan dapat dengan cepat berubah menjadi gosip atau penilaian. Martabat dari apa yang pernah kamu bagikan dengan orang lain terkikis, dan pada akhirnya tidak ada yang menang. Ada juga bahaya lain dari terlalu banyak berbagi. Hal itu membuat kamu terikat pada masa lalu. Dengan mengulang argumen lama, menyalahkan orang lain, atau menganalisis setiap detail kecil, kamu memberi situasi lebih banyak kekuatan atasmu daripada yang seharusnya. Bahwa kita harus fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Pikiran, tindakan, dan pola pikir kita, bukan pada peristiwa yang ada di belakang kita. Berakhirnya suatu hubungan adalah bagian dari aliran alami kehidupan, dan seperti semua pengalaman, ia mengandung pelajaran yang membantu kita tumbuh. Tetapi kamu hanya dapat mempelajari pelajaran tersebut ketika kamu berhenti melihat ke belakang dan mulai melihat ke dalam. Diam tidak berarti penyangkalan atau penghindaran, itu berarti memilih untuk menangani situasi dengan kekuatan dan kedewasaan. Artinya menjaga hal-hal tertentu tetap sakral, bahkan jika hubungan telah berakhir. Dengan memilih untuk tidak berbagi secara berlebihan, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu sendiri. Kamu juga menghormati orang lain, terlepas dari bagaimana akhirnya. Siapa mereka dan bagaimana mereka memperlakukanmu tidak lagi penting. Yang penting sekarang adalah bagaimana kamu menanggapinya. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa karakter kita terungkap di saat-saat seperti ini. Akankah kita membiarkan emosi mengendalikan kita? Atau akankah kita bertindak dengan integritas dan kebijaksanaan? Pikirkan tentang hal ini. Setiap kali kamu membagi detail pribadi masa lalu dengan orang lain, kamu memberikan sedikit bagian dari harga dirimu. Semakin sedikit kamu membicarakannya, semakin kamu berpegang teguh pada kekuatanmu. Kamu tidak butuh orang lain untuk memvalidasi rasa sakitmu atau memihakmu. Pertumbuhan dan ketahananmu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa menahan diri, memilih untuk tidak berkutat, tidak bergosip, dan tidak menjelaskan terasa lebih ringan. Itu membersihkan ruang untuk penyembuhan dan memungkinkan kamu untuk bergerak maju tanpa beban masa lalu menyeretmu ke bawah. Ketiga, tujuan yang tidak perlu. Seberapa sering kita mengejar sesuatu tanpa berhenti untuk bertanya mengapa? Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, promosi, atau bahkan prestasi dangkal yang tidak sesuai dengan jati diri kita yang sebenarnya. Masyarakat mendorong kita untuk percaya bahwa kesuksesan adalah tentang lebih banyak harta benda, lebih banyak gelar, lebih banyak pengakuan. Tapi berapa biayanya?
jika kamu menaiki tangga hanya untuk menyadari bahwa tangga itu bersandar pada dinding yang salah. Kaum Stoik memperingatkan kita tentang perangkap ini. Mereka percaya bahwa hidup yang bermakna bukanlah tentang mengejar segalanya, tetapi mengejar hal-hal yang benar. Hal-hal yang memberikan nilai tambah bagi hidup kita dan sejalan dengan prinsip-prinsip kita. Marcus Aurelius dalam meditasinya sering merenungkan tentang singkatnya hidup. Ia menulis, "Kamu bisa meninggalkan hidup ini sekarang juga. Biarkan hal itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Setiap saat yang kita habiskan untuk mengejar tujuan yang tidak perlu, hal-hal yang tidak memuaskan kita, hal-hal yang kita kejar hanya untuk mengikuti orang lain, adalah waktu yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Bayangkan hidupmu sebagai kanvas yang terbatas. Kamu hanya memiliki sedikit ruang untuk mengisi dengan begitu banyak sapuan kuas untuk menciptakan sebuah mahakarya. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu sedang melukis sesuatu yang bermakna? Atau kamu hanya melemparkan warna acak di kanvas karena orang lain memberitahu kamu? Banyak dari kita mengejar tujuan tanpa berpikir, tanpa mempertanyakan dari mana asalnya. Kita membiarkan masyarakat mengendalikan harapan, tekanan keluarga, atau rasa takut tertinggal mendorong keputusan kita. Tetapi inilah kebenarannya. Setiap tujuan layak untuk dikejar. Kaum Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang penting. Epikuros berkata, "Jika Anda ingin meningkatkan diri, cukuplah untuk terlihat tidak tahu apa-apa atau bodoh dalam hal-hal yang tidak penting. Dengan kata lain, lepaskan keinginan untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Lepaskan keinginan untuk menjadi lebih baik. Tujuan yang terlihat bagus di luar, tetapi terasa hampa di dalam justru mengalihkan fokusmu ke hal-hal yang benar-benar penting. Tujuan yang mencerminkan nilai-nilai kamu, memperkuat karaktermu, dan berkontribusi pada kehidupan yang bermakna. Bahaya dari tujuan yang tidak perlu adalah bahwa mereka mengalihkan perhatianmu dari tujuan sejati kamu. Mereka mengisi hari-harimu dengan kesibukan, namun meninggalkanmu merasa hampa. Pernahkah kamu bekerja tanpa lelah untuk mencapai sesuatu, mungkin jabatan atau harta benda, hanya untuk mencapainya dan bertanya-tanya apakah ini perasaan yang kamu inginkan? Bukan kegagalan, itu adalah tanda bahwa kamu mengejar hal yang salah. Para penganut paham Stoik menganjurkan kita untuk sering berhenti dan merenung. Apakah saya hidup dengan tujuan yang jelas? Apakah tindakan saya sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut? Jika tidak, maka inilah saatnya untuk merenungkannya, hilangkan gangguan, dan fokuskan kembali. Ini tidak berarti kamu harus meninggalkan ambisi. Ambisi ketika diarahkan dengan bijak dapat mengarah pada pertumbuhan dan pencapaian yang luar biasa. Tetapi kaum Stoa mengingatkan kita bahwa ambisi harus berakar pada apa yang bermakna dan benar, bukan pada keinginan yang dangkal. Marcus Aurelius menyarankan, jangan buang-buang sisa waktumu di sini dengan mengkhawatirkan orang lain, kecuali jika itu mempengaruhi kebaikan bersama. Itu akan menghalangimu melakukan hal-hal yang berguna. Apa yang berguna adalah tujuan yang selaras dengan dirimu dan apa yang kamu yakini. Tujuan yang memperkuat kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan dan disiplin diri yang tidak hanya melayani diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar kamu. Keempat, meninggikan suara dalam kemarahan. Kita semua pernah mengalami saat-saat ketika frustrasi meluap, dan sebelum kita menyadarinya kita meninggikan suara kita. Mungkin saat bertengkar dengan seseorang yang kamu pedulikan, atau di saat stres ketika tidak ada yang berjalan dengan benar. Kata-kata keluar lebih keras, lebih tajam, dan lebih kuat dari yang kamu maksudkan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Situasi biasanya menjadi lebih buruk. Orang yang menerimanya menjadi defensif. Kamu merasakan kemarahanmu sendiri semakin intensif, dan apa yang dimulai sebagai kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu berubah menjadi konflik besar-besaran. Kaum Stoik memahami hal ini dengan baik. Kemarahan yang dilepaskan tanpa kendali justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan kita. Marcus Aurelius pernah berkata, betapa lebih pedih akibat dari kemarahan daripada penyebabnya. Pikirkanlah, apa yang membuat kamu marah pada awalnya? Kemarahan tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga meracuni kamu, mengaburkan penilaianmu, mencuri kedamaianmu, dan membuatmu menanggung beban emosional yang lama setelah momen itu berlalu. Melewatinya seperti membakar diri sendiri dalam upaya untuk menerangi ruangan gelap. Lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Kaum Stoik percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri. Siapapun dapat melampiaskan kemarahan, tetapi dibutuhkan kebijaksanaan dan disiplin untuk berhenti, bernapas, dan memilih respons yang lebih baik. Epikuros mengajarkan bahwa, walaupun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Dia berkata, bukan kejadian yang mengganggu orang, tetapi penilaian mereka terhadap kejadian tersebut. Ketika kamu meninggikan suaramu dalam kemarahan, kamu membiarkan emosi mengambil kendali. Kamu bereaksi tanpa berpikir, tanpa memilih respons yang sesuai dengan situasi. Tipe orang yang kamu inginkan. Seneca memperingatkan terhadap kemarahan sebagai emosi yang paling merusak.
Ia menyebutnya kegilaan sementara karena membuat kita bertindak tidak rasional, mengatakan dan melakukan hal-hal yang tidak akan pernah kita lakukan dalam keadaan tenang. Namun banyak dari kita terjebak dalam perangkapnya, meyakinkan diri kita sendiri bahwa berteriak atau melampiaskan kemarahan kita akan membuat kita merasa lebih baik. Tetapi, apakah itu benar? Pikirkan tentang terakhir kali kamu kehilangan kendali dan meninggikan suara. Apakah itu menyelesaikan masalah, atau apakah itu membuat kamu merasa terkuras, bersalah, dan disalahpahami? Ini tidak berarti kamu tidak boleh merasa marah. Marah, seperti semua emosi, adalah hal yang alami. Itu menandakan bahwa ada sesuatu yang terasa salah, bahwa batasan telah dilanggar, atau bahwa kamu terluka. Tetapi kuncinya adalah mengakui kemarahan tanpa membiarkannya mendikte tindakanmu. Daripada meninggikan suara, mundurlah. Secara harfiah, jika perlu, berhenti sejenak, bernapaslah dalam-dalam, berikan dirimu waktu untuk mendapatkan kembali kendali. Kaum Stoik sering mempraktikkan latihan sederhana di saat-saat frustrasi. Tanyakan pada dirimu, apakah ini akan menjadi masalah dalam seminggu, sebulan, setahun? Lebih sering jawabannya adalah tidak. Jeda itu memberi kamu perspektif, dan dengan perspektif datanglah ketenangan. Bayangkan betapa hebatnya menjadi orang yang tetap tenang ketika semua orang kehilangan akal sehat mereka. Kekuatan yang mengendalikan, dan itulah yang stoikisme anjurkan kita untuk praktikkan. Ketika kamu menjaga suara tetap tenang dan emosi terkendali, kamu tidak hanya meredakan situasi, kamu juga mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Orang mendengarkan suara yang tenang, mereka mengabaikan teriakan. Dengan memilih ketenangan atas kemarahanmu, kamu tidak lemah. Kamu menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk menguasai dirimu sendiri. Kelima, terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain. Pernahkah kamu menelusuri media sosial atau melihat-lihat teman, kolega, atau bahkan orang asing dan berpikir pada dirimu sendiri, mengapa aku belum sampai di sana? Mungkin karena kesuksesan mereka, gaya hidup mereka, prestasi mereka, atau cara mereka yang tampaknya dengan mudah mencapai semuanya. Sebelum kamu menyadarinya, pikiranmu mulai berpacu. Ada apa denganku? Mengapa aku tidak sesukses atau sebahagia mereka? Perbandingan ini menjadi pencuri licik yang diam-diam mencuri kegembiraanmu, kepercayaan dirimu, dan kemampuanmu untuk menghargai hidupmu sendiri. Stoicisme menawarkan kita penawar yang ampuh untuk kebiasaan buruk ini. Kesadaran bahwa satu-satunya pesaingmu adalah dirimu sendiri. Kaum Stoa percaya bahwa kehidupan setiap orang adalah kehidupan mereka sendiri yang unik, jalan yang dibentuk oleh keadaan, pilihan, dan pengalaman yang tidak dimiliki orang lain. Membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak logis. Marcus Aurelius menulis, jangan sia-siakan sisa hidupmu dengan berspekulasi tentang orang lain. Itu akan menghalangimu melakukan hal yang berguna. Ini adalah inti kebenaran. Ketika kamu fokus pada orang lain, kamu tidak akan bisa melakukan hal yang berguna. Rampas energi dan waktu untuk fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, pertumbuhanmu sendiri, tindakanmu sendiri, dan kemajuanmu sendiri. Perbandingan berakar pada persepsi, dan persepsi seringkali salah. Media sosial misalnya, adalah cuplikan sorotan yang menunjukkan momen terbaik dalam hidup seseorang, dikurasi dengan cermat untuk menciptakan citra kesuksesan atau kebahagiaan. Kamu mungkin melihat rumah baru seseorang, liburan, atau karir yang sempurna, tonggak sejarah. Tetapi yang tidak kamu lihat adalah perjuangan, pengorbanan, dan momen keraguan di balik layar. Membandingkan dirimu dengan penampilan luar orang lain, kesuksesan mereka, seperti membandingkan kehidupanmu yang utuh tanpa filter dengan potret-potret mereka yang telah diedit. Kamu tidak melihat gambaran utuhnya. Stoik mengingatkan kita bahwa kita harus fokus hanya pada apa yang berada dalam kendali kita. Dia berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu adalah satu dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pencapaian hidup orang lain dan pendapat sepenuhnya di luar kendali kamu. Yang ada dalam kendali kamu adalah bagaimana kamu memilih untuk menjalani hidupmu. Apakah kamu meningkatkan diri setiap hari? Apakah kamu hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu? Apakah kamu menunjukkan dirimu sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan yang penting. Faktanya adalah, perbandingan membutakan kamu terhadap kekuatan dan kemajuanmu sendiri. Sementara kamu melihat keluar, kamu kehilangan segalanya yang telah kamu capai. Segala sesuatu yang membuat jalanmu unik dan berharga. Bayangkan mendaki gunung tetapi terus-menerus menoleh untuk melihat jalan orang lain. Kamu tersesat. Pandangan pijakanmu sendiri, arahmu sendiri, dan kemajuan luar biasa yang telah kamu buat. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk tetap fokus pada jalan kita sendiri dan menemukan kepuasan dalam usaha kita, bukan pada bagaimana kita menyamai orang lain. Penting juga untuk diingat bahwa setiap orang memiliki timeline yang berbeda. Seseorang mungkin mencapai milestone tertentu lebih awal dari kamu, tetapi itu tidak mengurangi jalan atau potensi hidupmu. Ini bukan perlombaan, melainkan proses pertumbuhan, pembelajaran, dan penemuan. Dengan membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu mengukur kesuksesan dengan standar mereka, bukan dengan standar kamu. Kaum Stoik akan mendorong kamu untuk mendefinisikan versi kesuksesanmu sendiri yang berakar pada nilai-nilai kamu, kemajuan, dan tujuan hidupmu.
Dari situlah kepuasan sejati berasal. Keenam, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana. Pernahkah kamu mengangkat telepon hanya untuk memeriksa satu notifikasi dan tiba-tiba 1 jam telah berlalu? Kamu bahkan tidak ingat apa yang kamu lihat. Video, postingan, pembaruan acak, dan entah bagaimana kamu merasa terkuras. Tidak segar, tidak terinspirasi, tetapi kosong, hampir seperti waktu berlalu melalui jari-jarimu tanpa kamu menyadarinya. Ini bukan hanya masalah modern, ini adalah refleksi dari kebenaran yang lebih dalam tentang bagaimana kita membiarkan gangguan mengatur hidup kita. Kaum Stoik menyebut ini sebagai penyalahgunaan perhatian kita, salah satu sumber daya paling berharga yang kita miliki. Kaum Stoik kuno percaya bahwa perhatian dan fokus kita penting untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya hadir sepenuhnya. Dalam tulisannya, dia berkata, "Jangan biarkan masa depan mengganggu kamu. Kamu akan menemuinya jika kamu harus melakukannya dengan senjata nalar yang sama yang hari ini mempersenjatai kamu melawan masa kini." Namun hari ini perhatian kita terus-menerus terkepung, ditarik ke 1000 arah oleh algoritma, notifikasi dan pengguliran tanpa henti. Media sosial, ketika digunakan tanpa berpikir, menjadi pencuri waktu, kejelasan, dan kedamaian. Itu menyebarkan fokusmu dan meninggalkan kamu tanpa hasil apapun. Selama berjam-jam, kamu telah kehilangan. Masalahnya bukanlah media sosial itu sendiri. Seperti alat lainnya, ia dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Ia menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, memaparkan kita pada ide-ide baru, dan bahkan dapat menginspirasi pertumbuhan. Masalahnya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, atau lebih tepatnya, bagaimana kita mengizinkannya menggunakan kita. Seberapa sering kita menggulir tanpa tujuan, membuat diri kita mati rasa terhadap kenyataan, menggunakan umpan kita sebagai bentuk pengalih perhatian? Kaum Stoik mengajarkan bahwa kita harus memiliki tujuan dengan waktu kita, karena waktu itu terbatas. Seneca memperingatkan bahwa bukan berarti kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita banyak menyia-nyiakannya. Media sosial, ketika digunakan tanpa tujuan adalah salah satu penyebab terbesar terbuangnya waktu di dunia modern kita. Tetapi ada yang lebih dari sekadar membuang-buang waktu. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana mempengaruhi cara kita berpikir, perasaan kita, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Umpan yang kita kurasi, yang kita gulir, menyajikan versi realitas yang terdistorsi, liburan yang sempurna, tubuh yang sempurna, kisah sukses dalam semalam. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan ilusi ini, dan tanpa menyadarinya perasaan tidak mampu merayap masuk. Tiba-tiba hidup kita sendiri tidak terasa baik, cukup, hubungan, karir, rumah kita semua tampaknya gagal dibandingkan dengan sorotan nyata. Itu bahkan bukan stoikisme yang sebenarnya. Stoikisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran kita, tindakan kita, dan perspektif kita. Membandingkan diri kita dengan ilusi adalah pertempuran yang tidak akan pernah bisa kita menangkan, dan itu merampas kepuasan kita di masa sekarang. Apa solusinya? Cobalah ini. Tetapkan batasan pada penggunaan media sosialmu. Putuskan berapa banyak waktu yang ingin kamu habiskan online setiap hari dan patuhi itu. Gunakan feedmu dengan sengaja, mengikuti orang-orang yang menginspirasi kamu, berhenti mengikuti akun yang membuat kamu merasa kurang, dan terlibat dengan konten yang memberikan nilai tambah dalam hidupmu. Media sosial bisa menjadi alat untuk kebaikan, tetapi hanya jika kamu menggunakannya sesuai keinginanmu. Ketujuh, mengejar validasi eksternal. Pernahkah kamu menyadari betapa kita mendambakan persetujuan dari orang lain? Pujiannya, anggukan pengakuan, atau beberapa like di media sosial. Media dapat membuat kita merasa dihargai dan diapresiasi. Di permukaan, hal ini mungkin tampak tidak berbahaya. Namun di balik keinginan untuk divalidasi tersebut, terdapat kebiasaan berbahaya yang mengikat harga diri kita terhadap pendapat orang lain. Ketika kita membiarkan persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain mendefinisikan nilai kita, kita menyerahkan kendali atas kebahagiaan kita. Para penganut paham Stoik memperingatkan kita tentang jebakan ini. Mereka percaya bahwa kedamaian dan kepuasan sejati datang dari dalam diri, bukan dari hal-hal yang tidak terduga, pendapat dunia luar. Epikuros berkata secara sederhana, "Jika kamu tergoda untuk mencari persetujuan dari luar, sadarlah bahwa kamu telah mengorbankan integritasmu. Jika kamu membutuhkan saksi, jadilah saksi untuk dirimu sendiri." Apa artinya itu? Itu berarti kamu tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu kamu bahwa kamu cukup baik, cukup pintar, atau cukup berharga. Tindakanmu, pilihanmu, dan nilai-nilaimu harus berbicara sendiri. Mencari validasi eksternal itu seperti mengejar target yang bergerak. Kamu tidak akan pernah berhasil mencapainya, karena pendapat orang sering berubah karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan target. Hari ini mereka memuji kamu, besok mereka mungkin mengkritik kamu. Jika harga dirimu bergantung pada persetujuan mereka, kamu berada dalam belas kasihan kekuatan yang tidak dapat kamu kendalikan. Bayangkan menjalani seluruh hidupmu mencoba untuk menyenangkan orang lain. Kamu memakai apa yang menurut mereka terlihat bagus, mengatakan apa yang mereka ingin dengar, dan membuat keputusan berdasarkan harapan mereka.
Pada awalnya, terasa meyakinkan untuk menyesuaikan diri agar disukai, tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai terjadi. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Kamu berhenti bertanya, apa yang aku inginkan? Apa yang aku percayai? Siapa aku? Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa hidup untuk persetujuan eksternal adalah resep untuk kekosongan. Kamu akhirnya menjalani hidup orang lain, bukan hidupmu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu akan hidup untuk dirimu sendiri. Akhir dari itu, apa yang telah kamu peroleh? Persetujuan orang lain dengan mengorbankan keaslian dirimu sendiri. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, sering mengingatkan dirinya untuk fokus ke dalam, bukan keluar. Dia menulis, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu, yang penting adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Itulah fondasi kepercayaan diri yang sejati. Ketika kamu belajar untuk memvalidasi dirimu sendiri, mengukur nilai dirimu berdasarkan karakter dan tindakanmu, bukan pendapat orang lain, kamu menjadi tak tergoyahkan. Kamu berhenti hidup untuk pujian dan mulai hidup dengan tujuan. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Mencari validasi eksternal itu melelahkan. Itu seperti mencoba mengisi ember dengan lubang di bagian bawahnya. Tidak peduli seberapa banyak pujian atau persetujuan yang kamu dapatkan, itu tidak akan pernah cukup. Kamu selalu membutuhkan lebih banyak. Para Stoik mengajarkan kita bahwa keinginan yang tak ada habisnya ini berasal dari kesalahpahaman, di mana kebahagiaan benar-benar terletak. Kebahagiaan tidak datang dari dikagumi atau dipuji. Itu berasal dari menjalani hidup yang sejalan dengan nilai-nilai kamu. Apakah kamu bertindak dengan integritas? Apakah kamu membuat keputusan yang mencerminkan siapa kamu dan apa yang kamu yakini? Jika jawabannya ya, maka itu semua validasi yang kamu butuhkan. Kedelapan, perfeksionisme. Apakah kamu pernah menunda untuk memulai sesuatu karena kamu tidak yakin bisa melakukannya dengan sempurna? Atau mungkin kamu menyelesaikan tugas, tetapi tidak bisa berhenti terobsesi dengan kekurangan terkecil yang tidak akan diperhatikan orang lain. Perfeksionisme bisa terasa seperti pengejaran yang mulia. Siapa yang tidak menginginkannya untuk melakukan yang terbaik? Tetapi pada kenyataannya, perfeksionisme bukanlah tentang keunggulan, melainkan tentang ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penghakiman, dan ketakutan tidak cukup baik. Alih-alih membantu kita berhasil, hal itu membuat kita lumpuh, kewalahan, dan tidak puas tanpa henti. Kaum Stoa memahami hal ini secara mendalam. Mereka mengingatkan kita bahwa berjuang untuk kesempurnaan tidak hanya tidak realistis, tetapi juga merupakan resep untuk ketidakbahagiaan. Filsuf Stoik Seneca memperingatkan kita tentang bahaya perfeksionisme ketika dia berkata, ketika kita menunggu kehidupan, kehidupan berlalu begitu saja. Perfeksionisme menipu kita untuk percaya bahwa kita perlu menunggu saat yang sempurna, rencana yang sempurna, atau kondisi yang sempurna untuk bertindak. Kita meyakinkan diri kita bahwa jika kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan sempurna, maka itu tidak layak dilakukan sama sekali. Tetapi ketika kita menunggu kesempatan untuk kesempurnaan, waktu berlalu begitu saja dan hidup terus berjalan tanpa kita. Kenyataannya, kesempurnaan adalah ilusi yang tidak dapat dicapai. Ketika kamu mengejarnya, kamu tidak dapat mencapainya. Jika kamu melewatkan keindahan kemajuan dan pertumbuhan, pikirkanlah tentang hal ini. Perfeksionisme tidak akan membuat kamu maju, ia membuat kamu terjebak. Kamu ragu untuk mengambil risiko karena takut melakukan kesalahan. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mengerjakan ulang sesuatu yang sudah cukup baik dan menguras tenaga kamu dalam prosesnya. Ketika kamu pasti gagal mencapai kesempurnaan, karena kita semua mengalaminya, apa yang kamu lihat hanyalah kegagalan, bukan kemajuan atau pertumbuhan usaha kamu. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa pola pikir ini tidak hanya tidak sehat, tetapi juga tidak bijaksana. Marcus Aurelius menulis, jangan menjadi malu akan kesalahan dan kemudian menjadikannya kejahatan. Dengan kata lain, kesalahan adalah bagian dari kehidupan, kesempatan mereka untuk belajar, tumbuh, dan berkembang, bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihukum. Perfeksionisme juga merampas kegembiraan kita. Alih-alih menghargai apa yang telah kita capai, kita terpaku pada apa yang hilang atau apa yang bisa lebih baik. Kita mengabaikan kemajuan kita dan berkutat pada ketidaksempurnaan, seolah-olah segala sesuatu yang kurang dari sempurna itu tidak ada nilainya. Tetapi kaum Stoik mengajarkan kita bahwa fokus kita seharusnya pada usaha, bukan pada hasil. Epikuros berkata bahwa tugas utama dalam hidup hanyalah mengidentifikasi dan memisahkan masalah-masalah sehingga kita dapat mengatakan dengan jelas kepada diri kita sendiri mana yang eksternal dan mana yang berada di bawah kendali kita dan yang berkaitan dengan pilihan yang sebenarnya kita kendalikan. Kamu tidak dapat mengendalikan apakah sesuatu berjalan dengan sempurna, tetapi kamu dapat mengendalikan usaha, sikap, dan kemauan untuk mencoba. Disitulah letak pertumbuhan sejati. Jadi, bagaimana kita melepaskan perfeksionisme? Ini dimulai dengan merangkul ketidaksempurnaan sebagai bagian dari menjadi manusia. Kaum Stoa percaya bahwa hidup adalah proses pertumbuhan dan pembelajaran yang konstan. Tidak ada seorang pun yang sempurna,
dan tidak akan pernah ada. Tetapi jika kamu muncul melakukan yang terbaik dan terus maju, kamu hidup dalam keselarasan dengan prinsip-prinsip stoicisme. Kamu memilih kemajuan daripada kelumpuhan. Kamu memilih untuk fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, usaha, integritas, dan kemauan untuk belajar dari kabut. Taruhannya melepaskan perfeksionisme tidak berarti puas dengan yang biasa-biasa saja. Itu tidak berarti kamu harus melakukan yang terbaik. Bukan berarti kamu berhenti peduli atau berhenti berusaha untuk memperbaikinya. Itu berarti kamu menyadari bahwa cukup baik, seringkali justru sebaliknya. Apa yang dibutuhkan adalah kemajuan, dan kemajuan itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Itu berarti kamu memberi dirimu izin untuk memulai, bahkan jika itu berantakan, untuk mencoba, bahkan jika kamu mungkin gagal, dan untuk merayakan apa yang telah kamu capai daripada fokus pada apa yang tidak kamu lakukan. Kesembilan, bertahan terhadap harapan yang tidak realistis. Seberapa sering kita merasa frustrasi karena kenyataan tidak sesuai dengan versi yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Kita mengharapkan orang lain bertindak dengan cara tertentu, hidup berjalan sesuai rencana, dan keadaan kita selalu sesuai dengan keinginan kita. Namun, ketika hal-hal tidak sesuai dengan harapan, kekecewaan, kemarahan, dan kebencian merayap masuk. Seolah-olah kita mengharapkan angin bertiup hanya ke arah yang kita inginkan, yang sebenarnya di luar kendali kita. Kaum Stoik akan berkata bahwa frustrasi ini tidak disebabkan oleh kehidupan itu sendiri, tetapi oleh keterikatan kita pada harapan yang tidak realistis. Kita menderita bukan karena dunia mengecewakan kita, tetapi karena kita berharap dunia sesuai dengan keinginan kita. Inti dari filosofi Stoa adalah kebenaran sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan kejadian eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Epikuros pernah berkata bahwa kita terganggu bukan karena kita tidak bisa mengendalikan situasi, tetapi oleh pandangan kita terhadap situasi tersebut. Pikirkanlah, bukan apa yang terjadi yang menyebabkan kita kesakitan, melainkan apa yang kita rasakan. Harapan kita tentang apa yang seharusnya terjadi. Kita berharap seseorang memperlakukan kita dengan baik, tetapi tidak demikian. Kita berharap kesuksesan datang dengan mudah, tetapi tidak demikian. Kita berharap hidup berjalan adil, tetapi jarang sekali hasilnya demikian. Kita merasa kecewa bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena kita berpegang pada ilusi tentang bagaimana seharusnya. Harapan seringkali merupakan beban tak terlihat yang kita bawa. Kita meletakkannya pada orang lain, situasi, dan bahkan diri kita sendiri, menetapkan standar yang mungkin mustahil untuk dipenuhi. Pernahkah Anda berpikir, mereka seharusnya tahu lebih baik, atau saya seharusnya lebih baik? Kata-kata seperti seharusnya dan harus adalah tanda peringatan bahwa ekspektasi sedang berperan. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa realitas tidaklah baik atau buruk. Realitas itu hanya ada. Ekspektasi kitalah yang membuatnya terasa tidak adil atau mengecewakan. Ketika kita melepaskan ide-ide kaku tentang bagaimana seharusnya hidup, kita membebaskan diri kita untuk menerima hidup apa adanya. Misalnya, pikirkan tentang hubungan Anda. Seberapa sering konflik muncul karena kita mengharapkan seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Kita mengharapkan mereka untuk mengetahui apa yang kita inginkan, mengatakan hal yang benar, atau bertindak dengan cara yang sesuai dengan cita-cita kita. Namun, orang-orang bukanlah perpanjangan dari harapan kita. Mereka adalah individu dengan pikiran, kekurangan, dan keputusan mereka sendiri. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, perilaku kita sendiri. Alih-alih mengatakan, mereka seharusnya melakukan ini. Ubah pola pikir Anda menjadi, apa yang dapat saya lakukan dalam situasi ini? Bagaimana saya dapat menanggapi dengan kebijaksanaan dan kebaikan? Disitulah letak kekuatan Anda. Prinsip yang sama berlaku untuk tantangan hidup. Kita sering mengharapkan kesuksesan tanpa kemunduran, kebahagiaan tanpa kesulitan, dan kemajuan tanpa usaha, tetapi kaum Stoik menerima kesulitan sebagai bagian alami dari kehidupan. Seneca menulis, orang bijak merasa puas dengan nasibnya, apapun itu, tanpa menginginkan apa yang tidak diinginkannya. Harapan yang tidak realistis membuat kita buta terhadap peluang yang tersembunyi dalam kesulitan. Ketika kita mengharapkan hidup berjalan mulus dan mudah, setiap rintangan terasa seperti kegagalan pribadi. Namun, ketika kita melepaskan harapan-harapan tersebut, kita dapat melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan membangun ketahanan. Kesepuluh, takut akan perubahan. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam kehidupan, namun banyak dari kita yang menolaknya karena perubahan itu tidak mengenakan. Perubahan mendorong kita ke hal yang tidak kita ketahui, menjauh dari hal yang familiar dan dapat diprediksi, entah itu pekerjaan baru, akhir dari sebuah hubungan, pindah ke kota lain, atau hanya perubahan rutinitas. Perubahan bisa terasa seperti melangkah ke dalam kegelapan tanpa senter, dan karenanya kita berpegang teguh pada apa yang kita ketahui, bahkan ketika itu tidak lagi berguna bagi kita. Kaum Stoik akan mengingatkan kita bahwa menolak perubahan tidak akan menghentikannya. Itu hanya akan menciptakan penderitaan. Hidup terus berjalan, entah kita suka atau tidak, dan tugas kita adalah belajar bagaimana bergerak bersamanya, bukan melawannya. Dalam meditasi, Marcus Aurelius menulis,
Amati terus-menerus bahwa segala sesuatu terjadi melalui perubahan, dan biasakanlah diri Anda untuk mempertimbangkan bahwa hakikat alam semesta tidak menyukai hal-hal yang ada dan menciptakan hal-hal baru yang serupa dengan itu. Dengan kata lain, perubahan bukanlah musuh Anda. Itulah hakikat hidup. Alam itu sendiri berkembang karena perubahan. Musim berganti, sungai mengalir, dan pohon menggugurkan daunnya hanya untuk berbunga lagi. Hidup seperti alam yang cair. Melawan perubahan berarti melawan kehidupan itu sendiri. Kaum Stoik memahami hal ini secara mendalam dan menerima perubahan sebagai bagian alami dan penting dari pertumbuhan. Ketakutan akan perubahan berasal dari keterikatan kita pada hal yang familiar. Kita meyakinkan diri kita bahwa di mana kita berada atau bagaimana keadaannya sudah cukup baik, bahkan ketika kita tidak puas atau stagnan. Mengapa? Karena hal yang tidak diketahui terasa berisiko. Bagaimana jika keadaan menjadi tidak terkendali? Lebih buruk lagi, bagaimana jika saya gagal? Pertanyaan-pertanyaan ini berakar pada ketakutan yang menjebak kita dalam situasi yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai, tujuan, atau pertumbuhan kita. Epikuros mengajarkan kita untuk merenungkan apa yang berada dalam kendali kita. Kita tidak dapat mengendalikan perubahan apa yang akan terjadi dalam hidup, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Alih-alih takut akan perubahan, kaum Stoik mendorong kita untuk mendekatinya dengan rasa ingin tahu, keberanian, dan penerimaan. Pikirkanlah dengan cara ini setiap saat. Hal-hal yang berarti dalam hidup Anda berasal dari perubahan. Persahabatan terdekat Anda, pencapaian Anda yang paling membanggakan, dan momen pertumbuhan Anda yang paling signifikan kemungkinan besar terjadi karena sesuatu berubah. Karena Anda mengambil risiko, melangkah ke hal yang tidak diketahui, atau melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda. Perubahan memaksa kita untuk beradaptasi, untuk berpikir ulang, agar tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih bijak dari sebelumnya. Marcus Aurelius mengartikan hal ini dengan indah ketika dia berkata, "Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Tantangan yang datang bersama perubahan bukanlah hambatan. Mereka adalah jalan ke depan." Ketakutan akan perubahan juga menjebak kita dalam penyesalan. Berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan karena takut melangkah ke sesuatu yang baru, entah itu mengejar mimpi, mengakhiri hubungan yang beracun, atau memulai gaya hidup yang lebih sehat. Ketakutan akan perubahan membuat Anda terpaku di tempat, sementara hidup terus berjalan. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Saat ini, Anda tidak dapat memprediksi masa depan, tetapi Anda dapat mengambil tindakan sekarang, dan dengan melakukan itu Anda terbebas dari cengkeraman rasa takut dan mengambil kembali kendali hidup Anda. Terakhir, efek berbahaya dari bergosip. Pernahkah Anda meninggalkan percakapan dengan perasaan tidak nyaman, seolah-olah Anda telah mengikis integritas Anda sendiri tanpa menyadarinya? Mungkin Anda adalah bagian dari diskusi yang melayang ke gosip, membicarakan kehidupan pribadi orang lain, kesalahan mereka, atau menyebarkan informasi yang bukan milik Anda untuk dibagikan. Pada saat itu, mungkin terasa tidak berbahaya, bahkan menghibur, tetapi setelahnya, Anda tidak dapat menghilangkan rasa bersalah yang halus itu. Gosip tidak hanya merugikan orang yang dibicarakan, itu juga merugikan diri Anda sendiri. Kaum Stoik memahami kebenaran ini. Kata-kata yang Anda ucapkan mencerminkan kualitas karakter Anda. Ketika Anda terlibat dalam gosip, Anda tidak hanya menjatuhkan orang lain, Anda juga merusak landasan moral Anda sendiri. Kaum Stoik menghargai disiplin diri, dan itu meluas ke bagaimana kita menggunakan kata-kata kita. Kata-kata memiliki kekuatan, sekali diucapkan mereka tidak dapat ditarik kembali, dan dampaknya dapat berkembang jauh melampaui apa yang Anda maksudkan. Seneca mengingatkan kita bahwa ucapan mencerminkan jiwa. Seperti seorang pria berbicara, maka dia adalah. Apa yang Anda katakan tentang orang lain mengatakan lebih banyak tentang Anda daripada tentang mereka. Ketika Anda bergosip, itu menunjukkan kurangnya kontrol, keinginan untuk menghakimi, dan fokus pada kekurangan orang lain daripada pertumbuhan Anda sendiri. Waktu dan energi yang dihabiskan untuk menjatuhkan orang lain dapat digunakan untuk memperbaiki diri Anda, memperkuat karakter Anda, dan mengejar sesuatu yang bermakna. Gosip juga memicu kenegatifan dan kepicikan. Mudah untuk terjebak dalam perangkap ini. Seringkali dimulai dengan rasa ingin tahu atau komentar kecil. Namun, begitu dimulai, gosip menyebar seperti api tanpa kita sadari. Satu rumor berubah menjadi versi kebenaran yang menyimpang, yang menyebabkan rasa sakit dan kesalahpahaman, yang tidak perlu serta konflik. Kaum Stoik mengajarkan kita untuk menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian, tidak hanya bagi orang lain tetapi juga bagi diri kita sendiri. Terlibat dalam gosip mengganggu ketenangan pikiran Anda. Itu menciptakan rasa kekacauan dan gangguan, menjauhkan Anda dari tujuan dan kemampuan Anda untuk bertindak dengan integritas. Namun mengapa kita bergosip? Terkadang, itu adalah cara untuk merasa diterima, untuk menjalin ikatan dengan orang lain melalui pendapat atau penilaian yang sama.
Di lain waktu, itu adalah hasil dari rasa tidak aman. Kita fokus pada kekurangan orang lain untuk mengalihkan perhatian kita dari kekurangan kita sendiri. Namun, kaum Stoik akan mendesak kita untuk melihat ke dalam dan menghadapi alasan sebenarnya kita merasa perlu berbicara negatif tentang orang lain. Marcus Aurelius berkata, "Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu." Jika Anda melihat seseorang bertindak buruk, jangan biarkan hal itu mempengaruhi perilaku Anda sendiri. Alih-alih bergabung dengan siklus negatif, pilihlah untuk bangkit di atasnya. Fokus pada nilai-nilai Anda sendiri dan contoh yang ingin Anda berikan. Jadi, bagaimana Anda menjauh dari gosip? Ini dimulai dengan kesadaran. Lain kali Anda berada dalam percakapan yang mulai berubah menjadi negatif, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Jika jawabannya tidak, maka tidak layak dikatakan. Mempraktikkan disiplin ini tidak hanya menguntungkan orang lain, tetapi juga menguntungkan Anda. Anda akan meninggalkan percakapan dengan integritas yang utuh, mengetahui Anda memilih untuk bertindak dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Semakin Anda mempraktikkan pengendalian diri ini, semakin mudah Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi merasa perlu mengisi keheningan dengan obrolan kosong atau penghakiman. Sebaliknya, Anda akan menumbuhkan lingkungan yang saling percaya, rasa hormat, dan positif. Ketika Anda menolak untuk terlibat dalam gosip, Anda juga menjadi seseorang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Anda membangun reputasi yang berintegritas, reputasi yang jauh lebih berharga daripada persetujuan atau hiburan sesaat. Orang akan tahu bahwa ketika mereka berbagi sesuatu dengan Anda, itu tetap bersamamu. Mereka akan melihat Anda sebagai seseorang yang berbicara dengan tujuan, yang menggunakan kata-kata untuk mengangkat daripada meruntuhkan. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa tindakan kita, tidak peduli seberapa kecil, membentuk siapa kita. Dengan memilih untuk tidak bergosip, Anda memilih untuk membangun kehidupan yang berbudi luhur, disiplin diri, dan dapat dipercaya. Pada akhirnya, kehidupan yang ingin Anda bangun, hidup yang dipenuhi dengan kejelasan tujuan dan kedamaian, dimulai dengan keputusan yang tenang yang Anda buat. Dengan melepaskan apa yang tidak berguna bagi Anda memberi ruang untuk apa yang sungguh penting. Ingatlah bahwa Anda tidak didefinisikan oleh kebisingan di sekitar Anda, tetapi oleh kekuatan yang Anda kembangkan di dalam. Terima kasih telah menjadi bagian dari Daily Stoic. Jika Anda menemukan nilai dalam video hari ini, saya mengundang Anda untuk menonton video berikutnya yang disarankan di layar Anda. Ini adalah langkah lain dalam perjalanan menuju kebijaksanaan dan pertumbuhan. Saya menghargai kehadiran Anda di sini. Mari kita lanjutkan jalan ini bersama. Jaga diri Anda dan sampai jumpa lagi. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, kita seringkali bertemu dengan tantangan yang menguji kesabaran, kebijaksanaan, dan ketahanan batin kita. Bagaimana kita menghadapi konflik dengan orang lain tanpa kehilangan kendali? Bagaimana kita mengelola emosi di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern? Dan yang paling penting, bagaimana kita menemukan ketenangan di dunia yang tak henti-hentinya menggoda kita untuk larut dalam distraksi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terletak pada sebuah filosofi kuno yang tetap relevan hingga hari ini, Stoicisme. Filosofi ini mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita ubah, dan menjalani hidup dengan integritas serta keberanian. Namun, bagi banyak orang, Stoicisme sering terasa seperti konsep abstrak, penuh nilai luhur, tetapi sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Practical Stoicism, Exercises for Doing the Right Thing Right Now, karya Gray Freeman hadir untuk menjembatani jurang tersebut. Buku ini bukan hanya membahas teori, tetapi juga menawarkan langkah-langkah praktis yang dapat membantu kita menerapkan stoicisme dalam situasi nyata. Dengan menyajikan lebih dari 100 latihan praktis yang disertai kutipan dari teks Stoik klasik, Freeman menghidupkan kembali ajaran para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Musonius Rufus ke dalam konteks modern. Bayangkan, alih-alih memandang stoicisme sebagai filosofi berat yang hanya layak dipelajari di ruang akademik, buku ini menjadikannya teman perjalanan yang siap memberikan panduan saat kita menghadapi tantangan harian. Dari mengelola konflik hingga memanfaatkan waktu dengan bijaksana, dari menghargai keindahan momen kini hingga mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, buku ini memberikan panduan yang praktis dan relevan. Mari kita jelajahi bagaimana filosofi kuno ini dapat menjadi kompas dalam menjalani kehidupan modern yang seringkali terasa begitu kompleks dan penuh tekanan. Melalui buku ini, kita akan belajar untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih penuh makna. 1. Mengapa penting menerapkan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari? Stoicisme bukan sekadar filosofi yang membahas konsep tinggi seperti kebajikan, etika, atau nilai-nilai hidup. Lebih dari itu, stoicisme adalah panduan praktis untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh makna. Dalam menghadapi tantangan modern seperti tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, atau bahkan hal kecil seperti komentar negatif di media sosial, stoicisme menawarkan perspektif yang membantu kita tetap tenang dan terkendali. Namun, bagaimana kita bisa benar-benar menerapkannya? Disinilah letak kekuatan buku Practical Stoicism karya Gray Freeman.
Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan diri dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Filosofi ini relevan, terutama di dunia modern di mana kita seringkali terjebak dalam kecemasan tentang hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan kita, seperti pendapat orang lain, hasil yang tidak pasti, atau ketakutan akan kegagalan. Dengan memahami inti dari stoicisme, kita dapat menemukan cara untuk mengelola tekanan ini dan menjalani hidup yang lebih damai. Salah satu alasan utama mengapa penting untuk menerapkan stoicisme adalah karena filosofi ini membantu kita membangun ketahanan mental. Dalam menghadapi ketidakpastian hidup, stoicisme mengajarkan kita untuk tidak larut dalam emosi negatif. Misalnya, ketika menghadapi situasi sulit, stoicisme mengingatkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka kita diajak untuk melepaskan kecemasan itu. Prinsip ini sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa dalam menjaga keseimbangan emosi kita. Selain itu, stoicisme mendorong kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, seperti keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Dalam buku Practical Stoicism, Gray Freeman menyederhanakan prinsip-prinsip ini ke dalam latihan praktis yang relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, kita diajarkan untuk menghadapi konflik dengan kepala dingin, memanfaatkan waktu dengan bijaksana, dan bahkan menghargai momen-momen sederhana seperti menikmati sinar matahari di pagi hari. Latihan-latihan ini tidak hanya membantu kita menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam hubungan kita dengan orang lain. Gray Freeman juga menekankan bahwa stoicisme bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus memperbaiki diri. Filosofi ini mendorong kita untuk reflektif dan belajar dari setiap pengalaman, baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Dalam hal ini, stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, tetapi tetap memiliki tekad untuk tumbuh dan berkembang. Praktik stoicisme juga sangat relevan di era modern, di mana kita seringkali kehilangan arah karena terlalu banyak gangguan. Dengan adanya media sosial, berita yang terus-menerus, dan tekanan untuk selalu tampil sempurna, mudah bagi kita untuk merasa kewalahan. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan melepaskan hal-hal yang tidak membawa nilai dalam hidup kita. Dengan menerapkan stoicism, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan tujuan. Filosofi ini membantu kita menemukan ketenangan di tengah kekacauan, memberikan kita alat untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana, dan yang terpenting, memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Buku Practical Stoicism bukan hanya panduan untuk memahami filosofi ini, tetapi juga alat praktis untuk mengintegrasikannya ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Stoicisme bukan sekadar teori, ini adalah cara hidup yang dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati melalui penerapan yang konsisten. 2. Latihan praktis stoicisme untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Setelah memahami pentingnya menerapkan stoicisme, langkah berikutnya adalah membawa filosofi ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Buku Practical Stoicism menawarkan serangkaian latihan yang dirancang untuk membantu kita menghadapi berbagai tantangan secara bijak dan terkendali. Latihan-latihan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam menghadapi konflik, mengelola emosi, dan menjalani hidup dengan ketenangan batin. Salah satu latihan yang disoroti adalah menghadapi orang-orang yang sulit. Freeman menyebut latihan ini sebagai brace for trolls, atau bersiap menghadapi pengganggu. Kita diajarkan untuk mengantisipasi bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bertemu dengan orang yang menyulitkan, baik itu rekan kerja, pengemudi yang tidak sabar, atau bahkan komentar negatif di media sosial. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak kehilangan kendali dan memahami bahwa perilaku orang lain seringkali berasal dari faktor-faktor di luar kendali kita. Dengan cara ini, kita belajar untuk menjaga ketenangan dan tetap berada di atas situasi, alih-alih larut dalam konflik. Latihan lain yang sangat efektif adalah membuat jurnal reflektif harian. Para stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius seringkali menulis tentang peristiwa sehari-hari untuk mengevaluasi bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi tertentu. Freeman mengadaptasi kebiasaan ini menjadi latihan modern, di mana kita diajak untuk merefleksikan kejadian-kejadian dalam sehari. Apakah kita sudah bertindak bijak? Apakah ada cara yang lebih baik untuk menangani situasi? Dengan introspeksi ini, kita dapat terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Latihan Turn It Around juga menjadi salah satu teknik penting dalam buku ini. Ketika kita menghadapi konflik dengan seseorang yang dianggap beracun, latihan ini mendorong kita untuk memutar perspektif dan melihat apa yang mungkin menjadi kesalahan kita dalam situasi tersebut. Dalam banyak kasus, kita seringkali terlalu cepat menghakimi orang lain tanpa memahami apa yang sebenarnya memengaruhi perilaku mereka. Latihan ini mengingatkan kita bahwa kesalahan bisa datang dari kedua pihak, dan fokus utama kita adalah memperbaiki diri sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Praktik-praktik ini membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih tenang dan terkendali. Dengan menerapkan prinsip stoicisme, kita belajar untuk tidak reaktif terhadap situasi yang memicu emosi negatif.
Sebaliknya, kita diajak untuk berhenti sejenak, merefleksikan, dan merespons dengan bijak. Gray Freeman juga menekankan bahwa stoicisme tidak hanya relevan untuk menghadapi konflik besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Misalnya, bagaimana kita merespons ketika seseorang menyela pembicaraan kita, bagaimana kita mengatur waktu di tengah jadwal yang padat, atau bagaimana kita menjaga ketenangan ketika menghadapi kesalahan kecil seperti kehilangan barang. Dengan latihan-latihan sederhana ini, filosofi stoik menjadi lebih mudah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Latihan-latihan praktis dalam buku ini tidak hanya membantu kita mengatasi masalah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menjalani hidup sesuai dengan nilai stoicisme, kita dapat menghadapi setiap hari dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. 3. Hidup di saat ini, fokus pada tugas dan menghargai waktu. Salah satu inti dari stoicisme adalah hidup di saat ini, sebuah prinsip yang sering kali terasa sulit di dunia modern yang penuh dengan distraksi. Buku Practical Stoicism memberikan latihan-latihan yang membantu kita untuk tetap hadir dan fokus pada apa yang sedang kita lakukan, tanpa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Stoicisme mengajarkan konsep premeditatio malorum, visualisasi negatif, yaitu membayangkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan hidup. Latihan ini bukan untuk menanamkan rasa takut, tetapi justru untuk membuat kita lebih siap secara mental. Dengan menerima kemungkinan terburuk, kita dapat menghadapi apapun yang terjadi dengan ketenangan. Sebagai contoh, ketika menghadapi sebuah proyek besar di tempat kerja, visualisasikan tantangan yang mungkin muncul, seperti perubahan mendadak, kritik dari rekan kerja, atau kesalahan kecil yang bisa terjadi. Dengan begitu, kita akan lebih tenang dan siap menghadapi situasi nyata. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya memusatkan perhatian pada tugas yang ada di depan kita. Ketika kita membiarkan pikiran melayang ke masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang belum pasti, kita kehilangan kekuatan untuk bertindak di saat ini. Freeman memberikan latihan sederhana. Sebelum memulai sebuah tugas, tarik napas dalam-dalam, pikirkan satu hal yang ingin Anda capai, dan fokus sepenuhnya pada itu. Jika pikiran mulai teralihkan, kembalikan perhatian Anda pada tugas tersebut dengan lembut. Latihan ini mengajarkan kita untuk mengelola waktu dengan lebih baik dan mencegah distraksi mengambil alih. Selain fokus pada saat ini, stoicisme juga mengajarkan kita untuk menghargai waktu sebagai aset yang paling berharga. Memento mori, ingatlah kematian, adalah prinsip stoik yang mengingatkan kita bahwa hidup ini terbatas. Dalam buku ini, Gray Freeman mengadaptasi konsep ini dengan mengajukan pertanyaan reflektif. Jika hari ini adalah hari terakhir Anda, bagaimana Anda ingin menghabiskannya? Latihan ini mendorong kita untuk menghindari kebiasaan yang membuang-buang waktu, seperti binge-watching serial televisi, atau menggulir media sosial tanpa tujuan. Menghargai waktu juga berarti belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Freeman menyarankan kita untuk memprioritaskan aktivitas yang benar-benar membawa nilai dalam hidup kita. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu di pesta yang tidak bermakna, pertimbangkan untuk menginvestasikan waktu itu pada sesuatu yang lebih berharga, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau belajar keterampilan baru. Dengan latihan ini, kita diajarkan untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran dan menghargai setiap detik yang kita miliki. Latihan lain yang menarik adalah menyisihkan waktu untuk keheningan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, stoicisme menekankan pentingnya merenung dan menemukan kedamaian dalam kesendirian. Freeman merekomendasikan untuk menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, menjauhkan diri dari gangguan, dan hanya fokus pada pernapasan. Latihan ini tidak hanya membantu kita untuk lebih sadar akan momen saat ini, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Melalui latihan-latihan ini, kita diajarkan untuk hidup lebih penuh kesadaran, menghargai waktu sebagai sumber daya yang tidak tergantikan, dan memanfaatkan setiap momen untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Dengan memahami pentingnya saat ini, stoicisme membantu kita untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan terarah. 4. Refleksi tentang kematian. Menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Salah satu pilar utama stoicisme adalah memento mori, atau mengingat kematian. Dalam budaya modern, gagasan tentang kematian seringkali dihindari karena dianggap menakutkan atau tidak nyaman. Namun, para stoik justru mengajarkan kita untuk menghadapi kematian dengan berani dan menjadikannya sebagai pengingat akan nilai waktu yang kita miliki. Gray Freeman dalam Practical Stoicism menjelaskan bagaimana refleksi tentang kematian dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Mengapa mengingat kematian penting? Ketika kita sadar bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih bagaimana kita menghabiskannya. Freeman mengajak pembaca untuk bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir saya, apakah saya telah hidup dengan cara yang saya inginkan? Latihan ini memberikan perspektif yang kuat untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti hubungan dengan orang terkasih, kontribusi pada masyarakat, dan pertumbuhan pribadi, daripada membuang waktu untuk aktivitas yang tidak bermakna. Buku ini juga menyoroti pentingnya berdamai dengan ketidakpastian hidup.
Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, tetapi banyak orang hidup dalam penyangkalan tentang hal ini, yang justru menciptakan ketakutan dan kecemasan. Freeman merekomendasikan latihan refleksi sederhana. Bayangkan hari terakhir Anda dan tanyakan, apakah saya telah menghabiskan hidup saya dengan baik? Dengan refleksi ini, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menghargai momen sekarang, dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang memiliki nilai jangka panjang. Prinsip ini juga mendorong kita untuk menghargai setiap orang dan setiap hubungan dalam hidup kita. Dengan menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, kita menjadi lebih bijak dalam bersikap terhadap orang lain. Latihan memento mori dapat membantu kita menghindari konflik kecil yang tidak perlu dan memperkuat hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Freeman mengingatkan bahwa saat-saat terakhir dengan seseorang mungkin tidak kita sadari, jadi kita harus menjalani setiap momen dengan kasih sayang dan penghargaan. Selain itu, refleksi tentang kematian memberikan keberanian untuk menjalani hidup tanpa rasa takut. Para Stoik percaya bahwa ketakutan akan kematian seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai potensi penuh kita. Dalam buku ini, Freeman menyarankan untuk menghadapi ketakutan tersebut dengan jujur, menyadari bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan, dan tidak membiarkan rasa takut itu mengendalikan keputusan kita. Dengan melakukan ini, kita dapat menjalani hidup dengan keberanian dan kebebasan yang lebih besar. Latihan praktis lain yang ditawarkan adalah mencatat hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita setiap hari. Dengan cara ini, kita diingatkan untuk memprioritaskan hal-hal tersebut dan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Misalnya, sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya telah memberikan perhatian yang cukup pada orang yang saya cintai? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang berarti hari ini? Latihan ini mengarahkan kita untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran dan menghargai setiap detik yang kita miliki. Melalui refleksi tentang kematian, Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak takut pada akhir kehidupan, tetapi justru menjadikannya sebagai pengingat akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh makna. Buku Practical Stoicism menawarkan pendekatan yang sederhana, namun kuat untuk membawa prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghargai waktu, memperkuat hubungan, dan menjalani hidup tanpa rasa takut, kita dapat menemukan kedamaian dan keberanian di tengah ketidakpastian dunia. 5. Latihan praktis untuk hubungan sosial dan komunikasi. Hubungan sosial adalah bagian penting dari kehidupan kita, dan Stoicisme menawarkan panduan untuk membangun interaksi yang sehat dan bermakna. Dalam Practical Stoicism, Gray Freeman memberikan berbagai latihan yang membantu kita memperbaiki cara berkomunikasi, memilih lingkungan sosial yang mendukung, dan menghadapi dinamika hubungan dengan kebijaksanaan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menjaga integritas dalam hubungan dan menghindari drama yang tidak perlu, serta memastikan bahwa setiap interaksi mencerminkan nilai-nilai kebajikan, seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa hormat. Salah satu latihan utama yang ditawarkan dalam buku ini adalah bagaimana memilih lingkungan sosial yang tepat. Freeman mengingatkan kita bahwa kita adalah refleksi dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih komunitas dan hubungan. Filosofi Stoik mendorong kita untuk mencari teman yang mendukung pertumbuhan pribadi dan menjauh dari lingkungan yang penuh dengan pengaruh negatif. Latihan ini mengajak kita untuk secara sadar mengevaluasi hubungan kita dan bertanya, apakah orang-orang di sekitar saya membantu saya menjadi versi terbaik dari diri saya? Latihan lain yang disoroti adalah bagaimana menjaga ketenangan dalam percakapan, terutama ketika menghadapi perdebatan atau konflik. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons. Freeman menyarankan latihan refleksi sederhana. Sebelum menjawab, ambil jeda untuk bernapas dan tanyakan pada diri sendiri, apakah respons Anda akan memperbaiki situasi atau justru memperburuknya. Dengan cara ini, kita dapat berbicara dengan bijaksana dan menghindari kata-kata yang hanya menimbulkan lebih banyak masalah. Buku ini juga membahas pentingnya mendengarkan secara aktif dalam percakapan. Dalam dunia yang seringkali terfokus pada berbicara, kemampuan untuk mendengarkan menjadi keterampilan yang langka namun sangat berharga. Freeman mengadaptasi prinsip Stoik tentang empati dengan mendorong kita untuk benar-benar memahami sudut pandang orang lain sebelum merespons. Dengan mendengarkan secara mendalam, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga menghindari kesalahpahaman yang seringkali menjadi akar konflik. Latihan untuk menjaga keaslian diri juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak berpura-pura menjadi orang lain demi mendapatkan persetujuan atau pujian. Dalam buku ini, Freeman memberikan panduan untuk tetap autentik, meskipun kita berada di bawah tekanan sosial. Latihan ini mengingatkan kita untuk selalu berbicara dan bertindak dengan jujur, mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang teguh, tanpa takut pada penilaian orang lain. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana menghadapi kritik dengan kepala dingin. Para Stoik percaya bahwa kritik, jika ditanggapi dengan bijak, dapat menjadi alat untuk pertumbuhan. Freeman menyarankan agar kita tidak langsung bereaksi terhadap kritik, tetapi mempertimbangkannya dengan tenang.
Apakah kritik itu benar? Jika iya, gunakan itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika tidak, abaikan tanpa perlu merasa terganggu. Latihan ini membantu kita mengelola ego dan menjaga ketenangan dalam menghadapi komentar negatif. Latihan terakhir dalam bagian ini adalah tentang memberikan nilai dalam setiap percakapan. Freeman mengingatkan bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan, dan kita harus menggunakannya dengan bijak. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang akan saya katakan ini bermanfaat? Apakah ini akan membantu orang lain atau justru melukai mereka? Dengan memastikan bahwa setiap interaksi kita membawa manfaat, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan memperkuat koneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan menerapkan latihan-latihan ini, stoicisme membantu kita membangun hubungan sosial yang sehat dan berintegritas. Buku Practical Stoicism memberikan panduan praktis untuk menghadapi tantangan sosial dengan tenang, bijaksana, dan penuh empati, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis bersama orang-orang di sekitar kita. Stoicisme adalah filosofi yang menawarkan panduan untuk hidup dengan bijaksana, berani, dan penuh kendali diri di tengah kompleksitas dunia modern. Melalui buku Practical Stoicism, Gray Freeman berhasil menghidupkan ajaran stoik dengan cara yang sederhana, namun mendalam, memberikan kita alat praktis untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan lebih dari 100 latihan yang relevan, buku ini tidak hanya mengajak kita memahami nilai-nilai stoik, tetapi juga menerapkannya secara nyata untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Dari menghadapi konflik dengan ketenangan, menghargai waktu yang berharga, hingga membangun hubungan yang lebih bermakna, stoicisme membantu kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan integritas. Prinsip-prinsip seperti memento mori dan premeditatio malorum mengingatkan kita akan pentingnya hidup di saat ini dan bersiap untuk menghadapi kenyataan dengan hati yang teguh. Sebagai sebuah panduan praktis, buku ini menjadi alat yang ideal bagi siapa saja yang ingin mengintegrasikan stoicisme ke dalam kehidupan modern tanpa merasa terbebani oleh teori yang rumit. Dengan latihan-latihan sederhana namun bermakna, filosofi stoik dapat menjadi kompas yang membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna, tenang, dan terarah. Akhirnya, filosofi stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan tentang mengejar kesempurnaan, melainkan tentang terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Dalam perjalanan itu, stoicisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, menerima dengan lapang dada apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan menjalani setiap momen dengan penuh rasa syukur. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menghadapi hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan yang sejati. Seperti yang diajarkan para stoik, hidup adalah tentang tindakan, bukan hanya pemikiran. Jadi, mari kita tidak hanya berbicara tentang stoicisme, tetapi juga menjadikannya bagian dari cara kita menjalani hidup. Waktu kita terbatas, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Oke sahabat semua, demikian perjalanan kita telah sampai di tempat tujuan ya, dari mulai berangkat pagi tadi sampai pulang ya larut malam. Dan demikian wawasan-wawasan dari versi yang lain bagi sahabat Abu Ammar Fakih ya yang sudah memiliki agama Islam, akidah Islam, maka wawasan yang terbaik, ilmu yang terbaik adalah ilmu yang berasal dari agama Islam kita. Ilmu dari agama Islam kita, dari syariat Islam kita, itulah pedoman-pedoman hidup kita. Pedoman hidup berarti wawasan hidup ya. Pedoman hidup berarti ilmu atau wawasan kita. Dan seorang muslim, seorang yang mukmin beragama Islam, beriman, percaya kepada Allah ya, percaya kepada Nabi Muhammad, maka wawasan kehidupan, pedoman kehidupan yang paling utama sebelum yang lain adalah ajaran agama Islam ya, ajaran agama Islam. Itu yang paling pokok, itu yang paling utama. Namun jika ada wawasan-wawasan lain yang memperkaya ya, memperluas, menambah berbagai khasanah-khasanah, itu boleh untuk kita ketahui ya sebagai tambahan ya. Namun tidak kalah penting, yang utama itu harus kita lebih utamakan untuk menggali, untuk mempelajarinya, yakni ajaran-ajaran agama Islam kita, yaitu pelajaran ilmu syariat Islam gitu. Nah, adapun wawasan-wawasan yang disampaikan melalui tayangan Abu Ammar Fakih ini adalah wawasan yang bersifat tambahan ya, wawasan yang bersifat tambahan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bagi sahabat Abu Ammar Fakih semua.
Demikian, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa di lain momen, di lain kesempatan. Jaga diri, jaga kesehatan. Salam sukses selalu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.